Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diana Safitri, NPM 1806058, Prodi PGSD semester 7. Baik, di sini saya akan presentasikan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini dapat digunakan pada pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Video pembelajaran yang telah saya buat, saya beri nama video pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan. Nah, definisi dari video pembelajaran ini yakni video pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan adalah salah satu media pembelajaran berbasis audiovisual yang mana di dalamnya mencakup materi kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran keempat. Tujuan saya membuat media yang berbasis video pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan yakni yang pertama, yang pasti itu yakni untuk memenuhi produk luaran asistensi guru. Kemudian yang kedua, dapat membantu guru dalam menerangkan materi kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran keempat. Kemudian yang ketiga, dapat membantu siswa dalam memahami materi tentang Ayo Cintai Lingkungan, seperti siswa dapat menyebutkan penyebab dari jika kita tidak mencintai lingkungan atau tidak merawat lingkungan dengan baik, kemudian dampaknya dan sarannya. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat yakni dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa yang tadinya tidak mengerti bagaimana cara mencintai lingkungan, kemudian yang tadinya bersifat abstrak materinya, kemudian siswa dapat lebih memahaminya kembali sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal. Kemudian yang berikutnya tujuannya memberikan pengalaman belajar baru dan menyenangkan, serta dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan inovatif. Adapun cara penggunaan dari video pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan yakni yang pertama, guru memberikan apresiasi seperti bertanya kepada siswa tentang apakah kalian sudah mencintai lingkungan di rumahnya masing-masing, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni guru menayangkan video pembelajaran tersebut dan siswa diminta untuk mengamatinya serta menontonnya. Kemudian di sela-sela penayangan video pembelajaran tersebut, guru menjelaskan atau menerangkan kembali apa yang ada di video tersebut. Kemudian setelah penayangan video selesai, guru menanyakan kembali kepada siswa seperti dalam video itu terdapat apa saja, apakah ada banjir, kemudian bencana tanah longsor, ataupun penebangan hutan secara liar. Nah, selanjutnya, apakah penyebab banjir dan bagaimana dampaknya, serta saran kita agar tetap mencintai lingkungan, seperti itu. Kemudian, jika sudah bertanya, siswa diminta untuk mempresentasikannya, seperti siswa untuk tunjuk tangan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cara pembuatan dari video Ayo Cintai Lingkungan yakni yang pertama, kalian harus menyiapkan materi yang akan dibuat video pembelajaran. Selanjutnya, downloadlah gambar-gambar penunjang pembelajaran dan animasi-animasi yang menarik untuk dibuat video. Kemudian, step yang ketiga yakni menyiapkan teks yang akan didubbing dalam video pembelajaran tersebut. Kemudian kalian download dan install aplikasi KineMaster, karena di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk proses pengeditannya. Selanjutnya, kalian mulailah edit video tersebut sesuai dengan materi yang akan kalian buat. Kemudian kalian dubbing videonya, kalian dubbing menggunakan suara dan masukkan teks seperti subtitle di bawahnya. Selanjutnya, tak lupa berikan musik penunjang pembelajaran agar video tersebut terlihat lebih menarik. Jika sudah semua, kalian cek kembali apakah sudah benar atau masih ada yang kurang, bisa kalian tambahkan sendiri dan bisa kalian kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya, proses akhirnya kalian ekspor video tersebut dan kalian pilih resolusi. Kelebihan dan kelemahan video pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan yang telah saya buat. Kelebihannya yaitu 1. Dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dapat membantu peserta didik dalam memahami materi tentang tema 3, subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran keempat. Kemudian dapat membantu guru dalam menerangkan materi tentang Ayo Cintai Lingkungan. Kemudian dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Selanjutnya, mengembangkan imajinasi siswa, kemudian memperjelas hal-hal yang bersifat abstrak di benak siswa, sehingga menjadi konkret di benak siswa. Kemudian, dapat meningkatkan minat siswa, serta dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baru, dan pembelajaran bersifat inovatif dan aktif.
Selanjutnya, kelemahan dari video pembelajaran yang telah saya buat ini yakni hanya dapat digunakan dalam materi kelas 4, tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran keempat. Kemudian, memerlukan waktu yang panjang dalam proses pembuatannya, seperti pengeditan. Kemudian, dalam menayangkannya memerlukan proyektor, kemudian speaker, dan laptop. Nah, dari video ini kita belajar tentang Ayo Cintai Lingkungan. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, Ayo Cintai Lingkungan dalam pembelajaran bagian keempat. Banyak orang yang menebang pohon secara liar, yang mengakibatkan bukan menjadi gundul. Kalau ketika hujan turun, maka karena hujan tersebut gundul menyebabkan banjir. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara segar. Caranya yaitu kita harus melakukan tebang pilih dan agar hutan tersebut terjaga kelestariannya. Selanjutnya, kalau kita sering membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai tersebut akan menumpuk sampah yang sangat banyak dan itu akan menyebabkan banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Ini dampak bagi masyarakatnya yaitu sulit mendapatkan air bersih, gangguan kesehatan, kemudian aktivitas terhambat. Ini tanah longsor yang disebabkan oleh penebangan pohon yang secara terus-menerus dan banyak orang-orang yang membuat rumah di sekitar tebing. Jadi, ada yang tahu dampak dari tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan? Dari video tadi kan sudah dijelaskan. Jadi dampaknya apa? Ada yang tahu? Apa? Ya, benar. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ya, benar. Apa? Ya. Terus, ada yang tahu lagi? Apa? Ya. Oke, kita apa ya? Nah, ini kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka akan berdampak pada lingkungan tersebut menjadi kotor, tidak terawat, rusak, dan menimbulkan banyak penyakit serta bencana alam seperti banjir.